وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu as-sawarif 'anil haq. Kita akan masuk pada poin yang keempat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, yaitu kata beliau rahimahullahu taala, at-tafrid fi taharril haqqi. Di antara sawarif itu yang bisa memalingkan dari kebenaran adalah, kata beliau, at-tafrid fi taharril haqqi, yaitu meremehkan, bermudah-mudahan di dalam mencari al-haq. Itu dia memiliki sikap tafrid, bermalas-malasan, bermudah-mudahan, menggampangkan permasalahannya di dalam mencari al-haq itu sendiri. Dikatakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-ba'du ya'taqidul batila wa yadinu Allah bihi. Sebagian manusia, kata beliau rahimahullah, ada yang ya'taqidul batila, yang meyakini suatu kebatilan, wa yadinu Allah bihi, dan dia beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dia yakini tersebut. Dia beramal menganggap itu adalah merupakan kebenaran, dia yakini padahal itu adalah merupakan kebatilan, dan dia beramal di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnahu ya'lamu biwujudil mukhalifi lahu fima ya'taqiduhu wa yadinu Allah bihi. Akan tetapi dia sebenarnya mengetahui adanya orang yang mukhalif lahu, itu yang menyelisihi dia, yang berbeda dengan dirinya, yang mungkin mengkritiknya. Fima ya'taqiduhu wa yadinu Allah bihi, itu adanya mukhalif yang menyelisihi dirinya pada apa yang dia yakini dan apa yang dia beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Dia mengetahui adanya orang yang semacam ini, yang menyelisihi, yang berbeda dengan apa yang dia yakini, padahal yang dia yakini adalah merupakan kebatilan, kekeliruan, kesesatan, dan juga yang lainnya. Bal rubbama yablughuhu tadlilu mukhalifihi lahu. Bahkan terkadang, kata beliau, sampai berita kepada dirinya tadlilu mukhalifihi lahu, yaitu ternyata yang menyelisihinya, yang berbeda dengan dirinya, menyatakan kalau dirinya adalah orang yang sesat, orang yang keliru. Itu tadlilu mukhalifihi, itu yang berbeda dengan dirinya, berani menvonis, sampai berita kepada dirinya, dia menvonis dirinya adalah orang yang sesat.
wa huwa ma'a dzalika lam yudaqqiq wa yuhaqqiq ma alladhi hamalahu ila ar-rukuni ila ma ya'taqiduh. Kata beliau, dan bersamaan dengan itu, bersamaan dia meyakini suatu kebatilan dan dia mengamalkannya, kemudian sudah diketahui kalau ada orang di sana yang menvonis dirinya sebagai orang yang sesat, itu orang yang menyelisihi dirinya. Bersamaan dengan itu kata beliau rahimahullah, lam yudaqqiq, dia tidak mau meneliti, wa yuhaqqiq, dan juga mencari, mentahqiq apa yang ada pada dirinya, malladzi hamalahu ila ar-rukuni ila ma ya'taqiduhu. Itu apa yang membawa dirinya, apa yang menyebabkan, itu apa yang membawa dirinya ila rukun ila ma ya'taqiduhu, untuk condong, untuk memilih terhadap apa yang dia yakini, itu berupa kebatilan tadi. Dia tidak pernah melakukan tadqiq dan juga tahqiq, meneliti dan juga memeriksa apa yang dia yakini, apa sebenarnya yang membawa dirinya untuk terseret, untuk condong kepada apa yang dia yakini dari kebatilan tersebut. Padahal sudah sampai berita ada di sana yang menvonis dirinya adalah sebagai orang yang sesat, mungkin ulama ataukah ustaz ataukah yang lainnya. Yang jelas ahlul ilm mengetahui kalau dirinya ini berada di atas kesesatan, namun dia tidak mau untuk mencari apakah yang dia yakini tersebut ini kebatilan. Dia tidak mau melakukan tadqiq dan juga tahqiq, memeriksa kenapa dia sampai condong kepada kebatilan yang dia yakini tersebut. Farubbama i'taqada ma dhahaba ilaihi bisababi wuqufihi ala dzikri tarfil mas'alati wa hukmiha fi kitabin muayyanin. Maka terkadang kata beliau, dia meyakini ma dhahaba ilaihi, apa yang dia pilih, apa yang dia berpendapat, apa yang dia condong kepadanya, bisababi wuqufihi, dikarenakan sebab kata beliau, yaitu disebabkan wuqufihi, apa yang dia dapati, ala dzikri tarfil mas'alati, tentang penyebutan sedikit dari masalah, wa hukmiha, dan juga hukumnya dari masalah tersebut, fi kitabin muayyanin, dalam kitab tertentu. Yaitu dia mendapatkan apa yang dia yakini ini ternyata ada dalam kitab tertentu, namun tidak sempurna apa yang dia dapatkan. Itu tarfil mas'alati, hanya sedikit dari masalah dan juga hukum dari masalah tersebut dalam kitab tertentu. Itu sehingga dia menjadi mantap karena mendapatkan pembahasannya dalam kitab tertentu, padahal belum sempurna pembahasannya. Ia terjatuh dalam kesesatan tadi. Dia mengamalkan, menganggap itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Aw talaqahu an syaikhin muayyanin, ataukah dia menerima perkara tersebut, perkara yang dia condong kepadanya, perkara yang dia milih berpendapat dengannya dari kebatilan tadi, dari seorang syekh tertentu misalnya. Dia mendapatkan apa yang diyakini berdasarkan bimbingan katanya dari Syekh Fulan ataukah Syekh Allan. Ini si Syekh Fulan berkata demikian-demikian, dan juga yang lainnya menyatakan demikian-demikian, sehingga dia yakini padahal itu adalah merupakan kebatilan. Padahal sudah disebutkan tadi di atas, ada di sana ahlul ilm, para ulama yang menvonis dirinya sampai kepada dirinya juga kalau dirinya adalah orang yang sesat. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, duna ta'akkudi bihusul istiqsa'il mas'alati bahsan wa nadharan wa tadqiqan. Itu tanpa melakukan ta'akkud terlebih dahulu, itu tanpa melakukan ta'kid, memastikan, cross check berita, memeriksa, bihusul istiqsa'il mas'alati, itu dengan menghasilkan, dengan mengumpulkan masalah-masalah tersebut, bahsan wa nadharan wa tadqiqan, itu dengan membahasnya, dengan mencermati, merenungi, dan juga tadqiqan, benar-benar dia ingin memahaminya, benar-benar ingin meneliti permasalahan yang dia yakini tersebut, perkara yang dia yakini, yang dia condong kepada perkara tersebut.
dia tidak melakukan hal yang demikian. Yang penting sudah disebutkan dalam kitab tertentu. Ataukah si ulama fulan ataukah syekh fulan sudah menyatakan demikian. Kemudian dia yakini. Wa dunal muqabalati ma'al qaulil mukhalifi. Dan juga tanpa melakukan muqabalah, itu perbandingan dengan ucapan, dengan pendapat yang menyelisihi dirinya. Dia tidak membandingkan mana dalil-dalilnya. Dalil yang dia gunakan dengan dalil-dalil yang digunakan oleh orang yang menyelisihinya. Dia tidak membandingkan, dia tidak berusaha untuk melakukan hal yang demikian. Wasti'abi ma amkana min adillati kulli qaulin wa ma'khadihi. Dan juga dia tidak mau isti'ab, itu meneliti, mengumpulkan apa yang dia mungkinkan, apa yang memungkinkan bagi dirinya berupa dalil-dalil masing-masing dari ucapan tersebut, wa ma'khadihi, dan juga cacatnya, kelemahannya. Dia tidak berusaha untuk mengumpulkan hal-hal yang memungkinkan bagi dirinya berupa dalil-dalil dari masing-masing pendapat tersebut dan juga kritikan-kritikan yang ada. Dia tidak mau melakukan hal yang demikian. Yang jelas, dia memiliki sikap pemalas. Tidak mau meneliti, tidak mau membahasnya, tidak mau untuk mencermati dan juga merenungi apa yang dia sudah meyakini dan juga beramal, beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara tersebut. Wa tamhisil adillati wa wazniha bil mawazinil adilah. Dan juga tamhis itu memeriksa dalil-dalil yang ada dan juga menimbangnya dengan timbangan yang adil. Dia tidak melakukan hal yang demikian. Dia hanya mengandalkan apa yang disebutkan tadi. Karena sudah disebutkan dalam kitab tertentu. Ataukah karena sudah mendapatkan bimbingan katanya dari Syekh Fulan ataukah Syekh Alan. Syekh yang tertentu pula. Ini menurut dirinya. Padahal kebatilan yang dia yakini, padahal kesesatan yang dia condong kepadanya. Fayakhudul qawla ala illatih. Kemudian dengan itu dia akan mengambil pendapat tersebut kalau dia mau memeriksa dan juga meneliti ala illatih, dengan illah itu dalil-dalil yang sudah dia teliti tersebut. Wa yufarritu fima yajibu alaihi min badlil wus'i fi tabayyunis shawabi minal aqwali. Dan dia juga, kata beliau rahimahullah, yufarrid, memiliki sikap tafrid fima yajibu alaihi, pada perkara-perkara yang wajib atas dirinya, min badlil wus'i, itu berupa dia harus mencurahkan usaha, dia harus mengerahkan tenaganya fi tabayyunis shawabi, di dalam mencari kejelasan tentang kebenaran, minal aqwal, dari ucapan ataukah pendapat-pendapat yang ada. Dia tidak melakukan hal yang demikian. Dia tafrid, meremehkan, menggampangkan, bermalas-malasan pada perkara-perkara yang seharusnya itu merupakan perkara yang wajib atas dirinya. Dia harus meneliti, memeriksa apa yang dia yakini tersebut. Kata beliau rahimahullah, yang semacam ini, wa hadza yaqa'u ghaliban min khamidid dhihni. Yang demikian, kata beliau, yaqa'u ghaliban, seringnya ini menimpa ataukah sering terjadi min khamidid dhihni, dari orang yang khamidid dhihni, yaitu yang pikirannya, zihinnya ini khamid, itu yang diam, tidak mau mikir, malas untuk memikirkan perkara yang sudah dia yakini, tidak mau memeriksa, tidak mau meneliti, tidak mau membandingkan dalil-dalil yang dia yakini dengan yang menyelisihi dirinya. Amma dzakiyyu nasitu dhihni idza sami'a bi takhti'ati ma ya'taqiduhu fa inna dhalika yuthiru al-anafata 'indahu li talabil 'ilmi fil mas'alati allati ya'taqiduha wa bahsiha 'ala sabilil istiqsa. Kata beliau, adapun orang yang zaki, itu orang yang cerdas, yang dia mau berpikir, yang dia mau menggunakan pikirannya untuk memeriksa dalil-dalil yang ada, yang nasitud dhihni, yang dia semangat pikirannya, idza sami'a bi takhti'ati ma ya'taqiduhu, jika dirinya mendengar takhti'ati ma ya'taqiduhu, disalahkannya apa yang dia yakini, divonis oleh orang lain misalnya,
apa yang dia yakini, apa yang dia beragama kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata disalahkan. Maka orang yang cerdas, orang yang zaki, yang nasitul dzihn, yang pikirannya hidup, yang cemerlang, jika mendengar hal yang demikian, kata beliau rahimahullah, fa inna dzalika yuthirul anafata 'indahu li talabil ilmi fil mas'alati allati ya'taqiduha. Maka hal yang demikian ini akan yuthiru, berpengaruh terhadap harga dirinya, bangkit harga dirinya. Indahu, di sisinya, yaitu harga dirinya menuntut li talabil ilmi, untuk mencari ilmunya. Fil mas'alati allati ya'taqiduha, pada permasalahan yang dia yakini. Karena ternyata yang dia yakini, yang dia amalkan, ini disalahkan oleh orang lain misalnya. Oleh ulama, ataukah ustadz, ataukah ahlul ilm yang lainnya. Ternyata ada yang menyalahkan. Maka orang yang nasitul dzihn, orang yang zaki, ketika mendengar sesuatu seperti ini, beramal ternyata disalahkan oleh orang lain, dia akan melakukan hal yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Akan bangkit harga dirinya untuk mencari ilmu, untuk mencari tahu tentang permasalahan yang dia yakini. Berbeda dengan khamidud dzihn tadi, orang yang malas, orang yang tidak mau berpikir dan juga lainnya, ketika sudah meyakini perkara tertentu, padahal sudah jelas ada yang menvonisnya, sudah menyalahkan bahwasanya itulah jalan yang keliru, kedzaliman dan juga yang lainnya misalnya, ternyata dia tidak mau memeriksanya, tidak mau membandingkannya, tidak mau meneliti permasalahan yang dia sudah yakini. Wa bahsiha ala sabilil istiqsa, dan juga orang yang zaki dia akan membahas permasalahan tersebut ala sabilil istiqsa, dengan jalan istiqsa itu memeriksa dengan sepenuhnya, dikumpulkan dalil-dalil yang memungkinkan baginya dari masing-masing pendapat yang ada, dan juga kritikan-kritikan terhadap pendapat-pendapat tersebut, kemudian diperiksa, benar-benar diperiksa dalil-dalil tersebut dan ditimbang dengan timbangan yang adil. Ini orang yang nasitul dzihn, orang yang zaki, kata al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wa hadzan naqdu, kritikan yang semacam ini, kata beliau rahimahullah, yatawajjahu liman lam yuhaqqiq al-mas'alata. Ini terarah, kata beliau, kepada orang-orang yang lam yuhaqqiq al-mas'alata, tidak mau mentahqiq, tidak mau meneliti, tidak mau memeriksa permasalahan yang dia sudah yakini. Amma man haqqaqaha wa jazima bi sihhati ma ya'taqiduhu fala hajata lahu lil isgha'i ila kulli musyakkikin. Kata beliau rahimahullah, adapun orang yang sudah mentahqiqnya, yang sudah meneliti dan juga memeriksa, wa jazima bi sihhati ma ya'taqiduhu, dan dia sudah bisa menjazm, memastikan apa yang dia yakini, maka kata beliau rahimahullah, fala hajata lahu lil isgha'i ila kulli musyakkikin, maka tidak butuh lagi dirinya untuk memperdulikan, untuk isgha, itu mendengar, memeriksa dan juga yang lainnya, ila kulli musyakkikin, kepada setiap yang akan membuat ragu dirinya. Karena dia sudah meneliti permasalahan yang dia yakini, dia beramal dengannya, dia sudah memeriksa dalil-dalil apa yang dia yakini tersebut, sehingga dia bisa memastikan bahwasanya itu adalah merupakan kebenaran. Maka setiap kali ada orang yang menyalahkan, yang membuat ragu apa yang dia yakini, dia tidak peduli. Tidak ada izgha untuk perkara-perkara yang demikian. Diabaikan. Diabaikan setiap orang yang hendak meragukan apa yang dia yakini. Fa inna zamana la yanqadi hakada, kata beliau. Karena waktu, kata beliau, la yanqadi hakada, tidak akan habis yang demikian. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala al-allamatu Abdurrahman al-Muallimi rahimahullah, berkata al-allamah Abdurrahman al-Muallimi rahimahullah dalam kitabnya Al-Anwar Al-Kashifah, kata beliau rahimahullah, wal 'alimur rasikh walladhi idha hasala lahu al-'ilmu asy-shafi biqadiyatin lazimaha. Seorang alim yang rasikh, seorang alim yang kokoh ilmunya, yang kuat ilmunya, kata beliau, dia itu adalah seorang yang idza hasala lahul ilmu syafi. Hasala lahul ilmu syafi itu jika terhasilkan untuknya, artinya jika dia mendapatkan ilmu yang syafi,
yang sudah mengobati dirinya, yang sudah cukup, yang mantap biqadiyatin terhadap suatu masalah, dia sudah mendapatkan ilmu tersebut mengobati permasalahan yang dia hadapi, maka lazimaha, dia akan bermulazamah, dia akan memegangi apa yang sudah didapatkan dari ilmu tersebut. Itu permasalahan yang sudah dia yakini. Ini seorang alim yang rasikh. Ketika terhasilkan untuknya ilmu yang syafi, yang mengobati permasalahan, ya asy-syafi biqadiyatin, mengobati satu qadiyah permasalahan, lazimaha kata beliau. Dia akan melazimi apa yang sudah dia dapatkan tersebut. Walam yubali bima qad yusakkik fiha, dan dia tidak peduli, kata beliau rahimahullah, bima qad yusakkik fiha, dia tidak akan peduli dengan sesuatu yang terkadang, kata beliau, akan membuat ragu-ragu terhadap apa yang dia yakini tersebut. Dia tidak peduli lagi karena sudah mantap. Ilmu yang sudah dia dapatkan ini benar-benar mantap terhadap permasalahan yang sedang dia hadapi. Bal imma ay yu'ridu an tilkal musyakkikat wa imma ay yata'ammalaha fi dhaw'i ma qad sabata. Kata beliau rahimahullah, kata Abdurrahman Al-Muallimi rahimahullah, bahkan kata beliau, imma ay yu'ridu an tilkal musyakkikat, bisa jadi orang tadi itu alim tadi yang rasikh ilmunya, yang kuat ilmunya, dia akan berpaling an tilkal musyakkikat, dari perkara-perkara yang akan membuat ragu dirinya. Dia tidak akan mempedulikan setiap kali ada orang yang hendak membuat ragu dirinya, memberikan subhat-subhat, walaupun dikemas dengan menggunakan dalil-dalil yang ada, walaupun dikemas dengan ucapan-ucapan para ulama yang lainnya misalnya, padahal tidak seperti itu. Dia tidak peduli. Dia tidak mempedulikan perkara-perkara yang akan membuat ragu apa yang sudah dia yakini tersebut. Karena memang ilmu yang sudah dia dapatkan terhadap suatu permasalahan ini sangat mantap ilmunya, sangat kuat. Dia menjazam kebenarannya. Wa imma ay yata'ammalaha fi dhaw'i ma qad sabata. Atau bisa jadi kata beliau, dia akan mencermati, dia akan meneliti perkara-perkara tadi, yaitu yang hendak membuat ragu-ragu terhadap dirinya, dia cermati. Apakah ini sekedar subhat ataukah yang lainnya? Dia teliti perkara tersebut, itu pun diteliti kata beliau rahimahullah fi dhaw'i ma qad sabata, di bawah cahaya apa yang sudah sabit pada dirinya, yang sudah kokoh dari ilmu-ilmu yang dia miliki. Dia meneliti perkara-perkara yang masuk kepada dirinya yang hendak membuat ragu-ragu terhadap dirinya. Diteliti dengan ilmu yang rasikh. Diteliti. Ini adalah merupakan keraguan-raguan, ini adalah subhat, ini kebatilan dan juga yang lainnya. Sehingga akan kembali kepada poin yang pertama, dia pun akan berpaling meninggalkan perkara-perkara al-musyakkikat tadi yang membuat ragu-ragu terhadap dirinya. Ini seorang alim yang rasikh seperti yang digambarkan oleh al-muallif tadi di depan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qala al-allamatu Siddiq Hasan Khan, berkata al-allamah Siddiq Hasan Khan rahimahullahu taala, wa innama ya'riful haqqa man jama'a khamsata awsafin. Kata beliau rahimahullah, dan hanyalah yang akan mengetahui kebenaran itu adalah, kata beliau, man jama'a khamsata awsafin, itu orang-orang yang mengumpulkan khamsata awsafin, 5 sifat. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala, orang yang akan mendapatkan kebenaran, orang yang akan mengetahui kebenaran adalah orang yang mengumpulkan 5 sifat, kata beliau. A'dhamuha, yang paling agung adalah, kata beliau, al-ikhlasu, yang pertama adalah al-ikhlas, wal fahmu, dan juga dia memiliki pemahaman, wal insafu, kemudian yang ketiga adalah al-insaf, dia memiliki sikap insaf, itu pertengahan sikap adil, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Wa rabi'uha, kemudian yang keempat adalah, sifat yang keempat adalah wa huwa aqalluha wujudan wa aktsaruha fuqdanan. Dan yang keempat ini adalah merupakan aqalluha wujudan, yang paling sedikit didapatkan, kata beliau, wa aktsaruha fuqdanan, dan paling banyak tidak didapati, kata beliau. Artinya jarang,
Susah untuk didapat itu sifat yang keempat yang semacam ini. Yaitu kata beliau sifat yang keempat adalah al-hirsu ala ma'rifatil haqqi wa siddatid da'wati ila dhalik. Yaitu semangat untuk mengetahui al-haq. Wa siddatid da'wati ila dhalik, dan juga semangat untuk mendakwahkan kepada al-haq itu sendiri. Ini dikatakan oleh beliau, ini adalah sifat yang aqalluha wujudan wa aktsaruha fukdanan. Padahal kalau seseorang bermalas-malasan seperti yang disebutkan oleh muallif tadi, dia tidak mau meneliti al-haq, dia tidak mau berusaha untuk mencari al-haq, bermalas-malasan, menggampangkan apa yang sudah diyakini dia anggap itu adalah merupakan kebenaran, padahal adalah kebatilan. Karena sudah jelas ada di sana para ulama yang menvonis diri, yang menyalahkan jalan yang dia lalui dan juga seterusnya. Namun dia tidak mempedulikan hal yang demikian. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, hanyalah orang yang akan mendapatkan al-haq, dia akan mengetahui al-haq, orang yang mengumpulkan padanya 5 sifat kata beliau. A'dhamuha adalah ikhlas. Dia ikhlas di dalam mencari al-haq itu sendiri. Ikhlas di dalam mencari al-haq. Wal fahmu, demikian pula pemahaman. Wal insaf. Kemudian yang keempat yang menjadi syahid adalah al-hirsu ala ma'rifatil haqq, itu semangat di dalam mencari al-haq. Karena at-tafrid itu bermalas-malasan, meremehkan di dalam mencari al-haq, ini bukan orang yang hendak mencari al-haq itu sendiri, karena dia sudah meremehkannya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa qala, demikian pula beliau rahimahullah berkata lagi, fa innal haqqa ma zala masunan azizan nafisan kariman. Maka sesungguhnya yang namanya al-haq itu senantiasa kata beliau masunan terjaga. Azizan itu perkara yang mulia, nafisan kariman, itu nafis perkara yang sangat berharga, kariman dan juga perkara yang sangat mulia kata beliau rahimahullahu taala. Ini al-haq. Ma zala masunan azizan nafisan kariman. Kata beliau rahimahullah, la yunalu ma'al idrabi an talabihi. Yang namanya kebenaran kata beliau tidak akan diraih ma'al idrabi an talabihi, dengan sikap al-idrab an talabihi, dengan sikap berpaling dari mencarinya. Berpaling, tidak mau mencari al-haq itu sendiri. Bermalas-malasan juga termasuk. Dia tidak mau untuk mencari al-haq, padahal apa yang dia jalani, apa yang dia yakini adalah merupakan kebatilan, divonis oleh ulama ataukah yang lainnya merupakan kebatilan. Ternyata dia tidak mempedulikan hal yang demikian. Dia berpaling dari mencari kebenaran tersebut, meremehkannya. Wa adamit tasawwuki wal israfi ila sababih, dan juga dia tidak memiliki tasawwuk, itu keinginan, tidak memiliki rasa kangen, tidak memiliki keinginan untuk mencari al-haq, wal israfi ila sababihi, dan juga menempuh sebab-sebab untuk mencari al-haq itu sendiri. Wala yahjamu 'alal battalin al-mu'ridin, dan juga dia tidak mau menyerang kata beliau 'alal battalin, itu orang-orang yang berada di atas kebatilan, al-mu'ridin, yang berpaling dari kebenaran. Dia tidak mau melakukan jarah terhadap orang-orang yang di atas kebatilan. Wala yunadi asbahal an'amid dhalin, demikian pula sebaliknya, dia tidak mau menjauhi asbahal an'ami ad-dhalil, orang-orang yang mirip dengan binatang ternak yang ad-dhalin, yang sesat kata beliau rahimahullahu taala. Dia tidak mau menyerang orang-orang yang di atas kebatilan, yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun juga dia tidak mau menjauhi asbahal an'am ad-dhalin, itu orang-orang yang menyerupai, yang mirip dengan binatang ternak yang sesat kata beliau rahimahullahu taala. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah bahwasanya orang yang tidak memiliki keinginan untuk mencari al-haq, dia meremehkan untuk mencari al-haq, berpaling dari mencari al-haq, ini dia tidak akan mendapatkan al-haq itu sendiri. Karena yang namanya al-haq itu terjaga kata beliau. Al-haq adalah merupakan sesuatu yang mulia, yang nafis dan juga karim. Tentunya butuh pengorbanan, butuh kesungguh-sungguhan untuk mencarinya, bukan dengan bermalas-malasan. Kemudian kata beliau rahimahullah,
Wa qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Berkata Syekh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "Wa ma'lumun annahu la yaqbalul haqqa illa man talabah." Kata beliau rahimahullah, dan sudah merupakan perkara yang diketahui bahwasanya tidak ada yang bisa menerima al-haq, tidak ada yang mau untuk menerima al-haq illa man talabahu, kecuali orang-orang yang mencari al-haq itu sendiri. Dia mencari al-haq, dia akan menerimanya. Adapun orang-orang yang berpaling dari mencari al-haq, bermalas-malasan, tidak memiliki keinginan, tidak mau menempuh jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada al-haq, maka dia tidak akan mendapatkan al-haq itu sendiri. Sehingga orang yang semacam ini akan berpaling dari kebenaran, akan menyimpang dari kebenaran, karena dirinya tidak mau mencari al-haq, berpaling dari al-haq, dan juga tidak memiliki keinginan sama sekali untuk mencari al-haq itu sendiri. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qala Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, al-musibatul uzma, musibah yang besar, kata beliau rahimahullah, ridal insani an nafsihi wa iqtina'uhu bi'ilmihi. Kata beliau, musibah yang besar adalah ridal insani an nafsihi, yaitu seseorang ridho, rela terhadap dirinya, waqtina'uhu bi'ilmihi, dan juga seseorang merasa cukup dengan ilmu yang ada pada dirinya. Seorang merasa cukup dengan dirinya sendiri, dan dia merasa cukup dengan ilmu yang ada pada dirinya. Ini kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah adalah merupakan musibah yang agung. Kenapa demikian? Kata beliau akan menjelaskan di sini. Wa hadhihi mihnatun qad 'ammat aktsaral khalqi. Ujian yang semacam ini atau musibah yang semacam ini adalah merupakan musibah yang qad 'ammat aktsaral khalqi, telah melanda kebanyakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, telah melanda kebanyakan manusia, kata beliau rahimahullahu taala. Fataral yahudiyya awin nasraniyya yara annahu 'ala as-sawabi. Maka engkau melihat seorang Yahudi, kata beliau, awin Nasrani, ataukah orang Nasrani, yara annahu 'ala as-sawab, dia beranggapan, dia memandang dirinya, baik Yahudinya ataukah Nasraninya, beranggapan kalau dirinya di atas kebenaran. Dia menganggap dirinya sudah di atas kebenaran, bahkan seperti yang sudah kita lewati, menganggap dirinya, Yahudinya, Nasraninya akan masuk surga, adapun yang lainnya tidak akan masuk surga, karena menganggap dirinya adalah di atas kebenaran. Wala yabhasu wala yanzuru fi dalil nubuwwati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mau Yahudi ataukah Nasrani tadi, tidak mau mencari, wala yanzur, dan juga tidak mau memperhatikan, melihat, fi dalil nubuwwati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada dalil-dalil tentang kenabian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mencari. Tafrid, itu memiliki sikap tafrid, meremehkan. Dia tidak mau mencari al-haq, padahal sudah jelas bahwasanya agama yang diyakini, agama yang dia anut adalah agama yang sudah diubah-ubah oleh orang-orang dari dalamnya sendiri. Itu mengubah isi agama Yahudi dan juga Nasrani. Namun bersamaan dengan itu mereka meyakini di atas kebenaran, dan juga tidak mau untuk mencari dan juga memeriksa dalil-dalil yang menunjukkan tentang kenabian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kondisi orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Sama halnya dengan orang-orang yang seperti disebutkan oleh mu'allif di depan tadi, yang dia meyakini suatu kebatilan dan dia mengetahui di sana ada yang mukhalif, yang menyelisih dirinya dan menvonis bahwasanya dirinya adalah orang yang keliru, yang berada di atas kebatilan, namun dia tidak mau memeriksa dalil-dalil tentang apa yang dia yakini, tidak mau meneliti apa yang dia yakini, tidak mau memeriksa
pendapat yang dia condong kepada pendapat tersebut. Memiliki tafrid itu meremehkan al-haq sehingga dia terus menerus di atas kebatilannya. Sama seperti Yahudi dan juga Nasrani, menganggap dirinya di atas kebenaran, tidak mau mencari tentang berita kenabian dari Nabi Muhammad SAW, dalil-dalil yang menunjukkan tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata beliau rahimahullah, wa idza sami'a ma yulayyinu qalbahu mithlul Qur'ani al-mu'jiz haraba li alla yasma'a. Dan jika dia mendengar sesuatu yang bisa melembutkan hatinya, seperti Al-Quran kata beliau yang memiliki mukjizat, haraba li alla yasma'a, dia pun berusaha lari supaya tidak mendengar Al-Quran tersebut. Ini kondisi kalau seseorang sudah condong kepada kebatilan, kemudian memiliki sikap tafrid, sudah divonis oleh ulama ataukah yang lainnya ahlul ilm bahwasanya dirinya di atas kesesatan, maka kondisinya akan semacam ini. Tidak mau mendengarkan penjelasan-penjelasan para ulama yang menjelaskan kalau jalannya adalah sesat, kalau yang diyakini adalah merupakan kebatilan, dan dia akan berusaha lari dari apa yang dijelaskan oleh para ulama, tidak mau untuk mendengarkannya. Ini kondisi orang-orang yang sudah meyakini kebatilan, namun dia mengetahui sebenarnya di sana ada yang mengkritiknya, menyalahkannya, namun tidak mau memeriksa apa yang dia yakini, apa yang dia condong kepada kebatilan tersebut. Sama seperti kondisi orang-orang Yahudi. Jika mendengar sesuatu yang akan melembutkan hati-hati mereka, seperti Al-Quran, justru mereka akan lari dari Al-Quran tersebut supaya tidak bisa mendengarnya, ataukah menutup telinganya dan juga yang lainnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kadzalika kullu dhi hawan yasbutu alaih. Demikian pula setiap orang yang memiliki hawa nafsu. Seseorang yang mengikuti hawa nafsunya, yang memiliki hawa nafsu yang yasbutu alaih, yang dia sabit di atas hawa nafsunya tersebut, dia tetap di atas kebatilannya, di atas hawa nafsunya tersebut, imma li'annahu madhabu abihi wa ahlihi, mungkin dikarenakan apa yang dia yakini dari hawa nafsunya tersebut adalah merupakan madhab dari bapaknya, ataukah keluarganya, mertuanya, ataukah sanak keluarganya, au li'annahu nadhara nadhran far'ahu sawaban, ataukah dikarenakan dia memandang, mencermati, kemudian dia memandang bahwasanya itu adalah merupakan kebenaran, dianggap itu adalah kebenaran, padahal kebatilan, kesesatan dan juga yang lainnya. Kenapa? Itu adalah madhab bapaknya, itu adalah madhab dari keluarganya, dari mertuanya ataukah sanak keluarganya. Ini yang dia kedepankan karena memiliki hawa nafsu, memiliki tujuan yasbutu alaih, yang dia sabit kokoh di atas hawa nafsunya tersebut. Walam yangdur fima yunaqiduhu, dan dia tidak mau memeriksa, tidak mau memperhatikan fima yunaqiduhu, hal-hal yang akan melawannya, yang membatilkan apa yang dia yakini tersebut. Walam yubahis al-ulama'a liyubayyinu lahu khata'ahu, dan juga dia tidak mau membahas dengan para ulama agar para ulama tersebut menjelaskan kekeliruannya. Dia tidak mau. Yang penting apa yang diyakini oleh bapaknya dibela. Yang penting yang diyakini oleh keluarganya, mertuanya ataukah yang lainnya dia bela. Ini yang dia kedepankan. Dia tidak mau memeriksa, tidak mau memperhatikan dalil-dalil lawannya, dan juga tidak mau membahas, memeriksa dengan para ulama untuk menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang dia yakini tersebut. Ini kondisi dari kullu dhi hawan, itu setiap orang yang memiliki hawa nafsu yang yasbutu alaih, yang dia sabitun ala hawahu, yang dia sabit di atas hawa nafsunya tersebut. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lakin yanbahi ay yu'rafa anna 'amata man dhalla fi hadzal bab aw 'ajiza fihi an ma'rifatil haqqi fa innama huwa litafritihi fi ittiba'i ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, akan tetapi yanbahi ay yu'raf, sepantasnya untuk diketahui bahwasanya kebanyakan dari orang-orang yang tersesat fi hadzal bab, dalam bab ini, au ajiza fihi an ma'rifatil haq, ataukah dia lemah untuk mengetahui al-haq, dia tidak mampu untuk
mengenal al-haq. Fa innama, kata beliau, hanyalah yang perlu diketahui adalah, kata beliau, fa innama huwa litafritihi fi ittiba'i ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu disebabkan, kata beliau, sikap tafridnya dia, meremehkannya dia fi ittiba'i ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sikap peremehan dia di dalam ittiba' terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau untuk mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara sebabnya. Demikian juga wa tarkin nadhari, dan juga dia meninggalkan untuk mencermati, merenungi apa yang dia yakini, tidak mau memparkan, membandingkan dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mencocokkan dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting agama bapaknya, yang penting agama keluarganya, dan juga yang lainnya. Wal istidlalil mawsili ila ma'rifatihi, dan juga tidak mau beristidlal, dia tidak mau mengambil dalil yang bisa menyampaikan kepada al-haq. Dia meninggalkan hal-hal yang demikian. Falamma a'radu an kitabillahi dallu, kata beliau rahimahullah, maka ketika mereka berpaling dari kitabullah, dari Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun menjadi dallu, yaitu menjadi sesat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka ini yang dimaukan oleh al-muallif rahimahullah, yaitu memiliki sikap tafrid di dalam mencari al-haq. Dia tidak mau untuk mencari, membahas al-haq itu sendiri. Muadzin azan terlebih dahulu. Lanjutkan, kata beliau rahimahullah, kama qala ta'ala, seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Taha, fa imma ya'tiyannakum minni, itu setelah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam dan juga Hawa ke bumi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika datang kepada kalian dariku hudan, itu petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan juga tidak akan sengsara, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari dzikri, peringatanku, mengingat aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan dia nanti pada hari kiamat dalam kondisi buta matanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang akan dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas, menjamin di sini nanti bahwasanya orang yang membaca Al-Quran dan juga mengamalkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dijamin fala yadhillu wa la yashqa. Ini bagi orang-orang yang mencari al-haq, kemudian mempelajarinya, mengamatinya, kemudian dia ikuti petunjuk tersebut yang ada di dalam Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjamin untuk dirinya tidak akan tersesat dan juga tidak akan sengsara. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, takaffalallahu liman qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah, thumma qara'a hadhihi al-ayata. Kata Abdullah Ibnu Abbas, takaffalallah, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bagi siapa saja yang membaca Al-Quran, yaitu mempelajarinya, mengkajinya, dan juga seterusnya, wa amila bima fihi, dan juga dia mengamalkan dengan apa yang ada di dalamnya, Allah subhanahu wa ta'ala takaffala alla yadhilla fid dunya, dia tidak akan tersesat di dunia. Ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang belajar mencari al-haq, menimba al-haq, dan juga dia mengamalkan al-haq itu sendiri yang ada dalam Al-Quran, maka dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin tidak akan sesat orang tersebut di dunia
wala yasqa fil akhirah, dan juga orang tersebut tidak akan sengsara di akhirat. Di dunia mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kemudian di akhirat dia tidak akan sengsara karena dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari penduduk surganya, termasuk orang-orang yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qara'a hadhil ayata, kemudian Abdullah bin Abbas membacakan ayat ini, ayat yang terdapat dalam surat Thaha tadi. Kata beliau rahimahullah, wa qala Ibnu Taimiyah aidan, dan berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa inna ma dakhala fil bid'i man qassara fi ittiba'il anbiya'i ilman wa amalan. Hanyalah yang akan masuk ke dalam kebid'ahan, akan masuk mengamalkan kebid'ahan, membuat kebid'ahan adalah orang-orang yang qassara fi ittiba'il anbiya'. Orang-orang yang taksir itu kurang di dalam mengikuti para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki taksir itu tafrid, dia tidak mau mengikuti, meremehkan apa yang dibawa oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala. Taksir, dia berkurang-kurang di dalam mengikuti ittiba dia terhadap para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dia amalkan adalah ajaran-ajaran bukan selain yang diajar oleh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilman wa amalan. Itu qassara, orang yang kurang ilman wa amalan. Ilmu dan juga amalannya. Ilmunya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para nabi tersebut. Amalan juga sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan masuk ke dalam kebid'ahan. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, faman farrata fi talabil haqqi wa taharril adillati fala yanbaghi lahu ay ya'tadiya ala mukhalifihi aw la ya'dhuruhu. Barang siapa yang tafrid, meremehkan di dalam mencari al-haq dan juga di dalam mencari dalil-dalil, maka tidak sepantasnya baginya untuk ay ya'tadiya ala mukhalifihi, untuk melakukan i'tida, itu melampaui batas terhadap orang yang menyelisihinya, baik dengan ucapan ataukah perbuatan. Ini kalau dia memiliki sikap tafrid, padahal kebatilan yang dia yakini, maka tidak sepantasnya untuk dia memvonis ataukah bertindak sesuatu terhadap yang menyelisihinya. Aw la ya'dhuruhu, ataukah dia tidak memberikan udzur kepada mukhalifnya tersebut. Qala Ibnul Qayyim mukhtatiman bahsahu fi talaqil haidi wal muqabalati bainal qawlaini wa ikhtiyar adami iqa'ihi. Berkata al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam pembahasannya, itu penutup dari pembahasan beliau rahimahullah, di akhir-akhir pembahasan beliau dalam pembahasan talaqil haid, itu tolak kepada seorang wanita yang dalam kondisi haid, yang masih haid, sedang haid, ditolak. Dan muqabalah bainal qawlain, yaitu membandingkan antara dua pendapat yang ada, dan dipilihnya oleh beliau adami iqa'ihi, itu tidak jatuhnya talak kepada wanita yang sedang haid. Itu wanita yang sedang haid, menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kalau ditalak ini tidak jatuh talaknya. Kata beliau rahimahullah menjelaskan, annahu idza kana mimman qasura fil ilmi ba'ahu, bahwasanya jika yang menalaknya tersebut adalah dari orang-orang yang qasura fil ilmi ba'ahu, itu dari orang-orang yang ilmunya ini sedikit, pendek ilmunya. Fada'ufa khalfad dalil, dan dia memiliki kelemahan untuk berjalan di belakang dalil. Dia lemah di dalam mengikuti dalil. Wa taqasara an janyi samarihi dira'uhu, kata beliau, dan tangannya, dira'nya ini taqasara, pendek dari memetik dari buah ilmu itu sendiri. Artinya dia kurang di dalam mengamalkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dari orang yang semacam ini munculnya talak tersebut, falya'dzur man sammara an saki azmihi wa hama haula athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tahkimiha wa tahakum ilaiha bi kulli himmatin. Maka hendaknya dia memberikan udzur, kata beliau, man sammara, kepada orang yang semangat, an saki azmihi, dari menyingsingkan azmnya, itu semangatnya dia. Artinya berikan udzur kepada orang-orang yang memiliki semangat di dalam
mengamalkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wa hama haula athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia hama haula athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu bersimpuh, berkeliling di sekitar asar, itu peninggalan-peninggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahkimiha, dan juga bertahkim dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahakum ilaiha, dan juga tahakum kepada peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikulli himmatin, dengan seluruh himmah yang dia miliki. Maka hendaknya dia memberikan udzur karena dirinya ini qasura fil ilm dan juga lemah di dalam mengikuti dalil, tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang dia miliki. Sementara mukhalifnya yang menyelisih dirinya adalah orang yang semangat mengamalkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dia bersimpuh, berkeliling pada asar-asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertahkim dan juga yang lainnya dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun yang lainnya insyaallah kita akan lanjutkan, akan membacanya biidznillah subhanahu wa taala pada kesempatan yang mendatang. Subhanakallah, bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.